Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian. Shalom saudaraku yang terkasih, tentang hal eksistensi atau keberadaan Yesus yang adalah Tuhan menjadi sorotan dari orang-orang tertentu, terkhusus di akhir-akhir ini. Mereka berkata bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Apakah benar demikian? Saya curiga pertama, mereka mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab, atau bukan Kristen, ataupun orang Kristen yang sama sekali tidak memahami dengan utuh apa yang dikatakan oleh Alkitab. Atau yang berikut, bisa saja dia berusaha untuk memahami dengan utuh, tetapi berdasarkan logikanya, bukan berdasarkan cara pandang dari Alkitab itu sendiri. Ternyata Alkitab menunjukkan bahwa Yesus benar-benar Allah 100% dan manusia 100% tanpa dosa. Hal ini tak terbantahkan, walaupun diusahakan atau dibantahkan oleh orang-orang yang tidak memahaminya. Yesus selalu mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, baik secara kiasan, baik secara perkataan yang mengena sesuai dengan keadaan bangsa Yahudi saat itu, ataupun kita akan melihat dua ayat di hari ini, yaitu di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dan ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan, di mana orang yang berseru untuk keselamatan, dan di mana di akhir zaman itu orang akan membela dirinya, bukankah aku mengadakan mujizat dan melakukan berbagai perkara-perkara ajaib di dalam namamu? Ternyata Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Tak kenal maka tak sayang. Ini menjadi penting bagi kita. Tak kenal maka tak sayang dan tak disayangi. Penting dari ajaran Kristus ini. Karena mana banyak orang Kristen mengaku mengenal Tuhan, tetapi pengenalannya sangat terbatas atau sebatas kulit bawang saja yang di luar. Di dalamnya pengenalan akan yang lain. Saudaraku, ketuhanan Yesus diakui oleh Yesus sendiri, bahwa bukan kamu yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ada dua pribadi yang Yesus katakan di ayat ini, yang menunjukkan bahwa ketritunggalan itu bukanlah sebuah produk manusia, hasil dari konsili, tetapi sungguh-sungguh Alkitab yang mengatakan seperti itu. Pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Yang berikut, karena tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, maka banyak orang berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan berjuang melalui perbuatan baik. Berkoar-koar harus melakukan perbuatan baik, seolah-olah mereka sudah begitu super, begitu sempurna dalam melakukan perbuatan baik. Keliru. Yesus tidak pernah bilang yang mau masuk surga harus berbuat baik. Tetapi Yesus bilang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi berbuat baik dan melakukan kehendak Bapa di surga itu berbeda. Sangat berbeda. Berbuat baik dan melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Apa yang dimaksudkan dengan melakukan kehendak Bapa-Ku di surga? Bacalah dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40, mengatakan yang melihat dan yang percaya pada Yesus itu adalah kehendak Bapa supaya diselamatkan. Otomatis kehendak Bapa surgawi adalah orang yang percaya pada Yesus pasti ke surga. Bukan karena berbuat baik ke surga, keliru. Bagaimana mau berbuat baik sedangkan belum percaya? Bagaimana bisa terjadi itu? Karena manusia jatuh dalam dosa. Akibat dari ketidakpercayaan kepada Allah, mereka lebih memilih percaya kepada ular daripada kepada perkataan Allah. Tidak percaya.
membuat manusia dan Allah bermusuhan. Untuk kembali memulihkan keadaan manusia dengan Allah, hanya satu kata, percaya. Yohanes 6 ayat yang ke-40 dan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Injil. Inilah kebenaran Injil. Tidak terbantahkan apa kata Yesus ini. Kehendak Bapa bukan berbuat baik, bukan hidup suci, tetapi percaya. Waktu percaya pada Yesus, otomatis Roh Kudus Tuhan ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang menuntun kita untuk berada dalam kebenaran demi kebenaran. Dalam pengalaman pelayanan saya melihat banyak orang yang datang pada Yesus. Lalu terjadilah perubahan yang besar. Mereka meninggalkan mabuk, alkohol yang memabukkan, meninggalkan berbagai perbuatan yang tidak benar, bukan karena dipaksa, bukan karena khotbah-khotbah tentang perbuatan baik, harus hidup suci, tidak. Tapi karena mereka percaya pada Kristus, Yesus yang adalah juru selamat, yang sudah menyelamatkan mereka itu. Maka dengan sendirinya ada kesadaran yang penuh, dan ketika dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya, mereka belajar taat untuk berubah, untuk diubahkan, untuk dipulihkan tanpa paksaan, tanpa harus ada khotbah dari mentor-mentor yang begitu luar biasa. Kita memang butuh mentor, Bapak rohani, Mama rohani, dan istilah-istilah yang lain. Tetapi perubahan hidup sesungguhnya bukan karena mereka hanya alat Tuhan. Perubahan hidup sesungguhnya adalah dimulai dari percaya pada Yesus. Kalau sudah percaya pada Yesus, otomatis Efesus 2 ayat 10, kita hidup dalam perbuatan baik dengan sendirinya. Sehingga perbuatan baik itu bukan upaya untuk mencapai keselamatan, keliru sekali. Tetapi perbuatan baik adalah menunjukkan tentang kehidupan yang mengucap syukur karena sudah diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Itu yang diajarkan oleh Injil. Jadi tidak perlulah terus berteriak harus hidup suci. Tidak perlu. Okelah kita saling mengingatkan untuk hidup dalam kesucian, hidup dalam perbuatan baik, itu hal yang wajar. Tetapi menjadi tema sentral yang terus dikhotbahkan seolah-olah menjadi kelompok yang begitu sempurna, begitu suci, menjadi orang-orang suci di akhir zaman ini yang melebihi dari yang lain, itu yang keliru. Kembali kepada perkataan Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan. Sehingga keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, tetapi karena percaya pada Kristus, dan Roh Kudus ada dalam hidup kita, menuntun kita dalam kebenaran. Dan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Otomatis sudah berada di jalan kebenaran itu. Dengan sendirinya kita bertumbuh, kita diubahkan dalam rasa penuh syukur kepada Tuhan karena Dia sudah menyelamatkan kita. Ini lebih indah daripada kita dipaksakan harus berbuat baik supaya masuk surga. Injil tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yesus datang ke dunia tidak membawa aturan apapun, tetapi membawa dirinya. Kalau Yesus merasa bahwa aturan hukum Taurat masih kurang, Dia akan datang membawa hukum yang lebih luar biasa. Tetapi Dia datang hanya membawa dirinya dan memberikan kesimpulan dari hukum Taurat, yaitu kasihilah Tuhan, kasihilah dirimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini poin yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yang berikut Yesus katakan, pada akhir zaman orang akan berseru, "Tuhan, Tuhan." Tetapi Yesus bilang, "Nyala engkau pembuat kejahatan, Aku tidak mengenal kalian, Aku tidak mengenal kamu." Ini menunjukkan tentang akhir zaman itu, kita hanya akan bertemu dengan Yesus, tidak bertemu dengan yang lain. Yesus dalam kemahakuasaannya, Dia akan berkata, "Aku tidak kenal kamu." Sebagai Tuhan yang berkuasa, Dia akan berkata seperti itu, "Aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan." Saudaraku, ada anak bungsu dan anak sulung dalam cerita Alkitab Lukas pasal 15. Biasanya dipahami anak bungsu yang begitu jahat, ternyata anak sulung juga adalah orang yang jahat, yang penuh iri hati,
yang tidak memiliki karakter seorang bapaknya, yaitu merindukan kembalinya adiknya. Tetapi waktu bapaknya mengadakan pesta, si sulung ini kemudian mandek, tidak setuju, protes. Saudaraku, kekristenan bisa seperti itu. Kelihatannya berjuang-juang untuk kebenaran, padahal tidak. Beberapa orang kemudian mengumpulkan teori-teori bidat yang sudah lewat, yang sudah menjadi sampah itu, kembali diramu dan seolah-olah kebenaran yang mereka tunjukkan, berjuang setengah mati, mengupas dari ayat ke ayat yang ternyata keliru. Dan seseorang berkata pada saya, pelajarilah dulu baik-baik perkataan orang itu. Untuk apa pelajari baik-baik sedangkan kita sudah tahu itu sampah, itu sesuatu yang sudah terbuang percuma, tapi kemudian mau diangkat lagi seperti kotoran yang sudah lewat, kemudian diutak-atik, dikorek-korek, untuk apa? Tidak ada gunanya. Firman Tuhan ini ya dan amin. Untuk itulah, karena Kristus yang mengubah kehidupan kita, maka ketuhanannya ini benar-benar berpengaruh waktu kita hidup dan kita mati. Sehingga menjadi pengikut Kristus bukanlah sebuah upah yang kita kerjakan, tetapi anugerah. Anugerah yang kita nikmati dari Kristus itu, karena Dia datang untuk memilih kita, mengambil kita dari dosa, dari kematian, dan Dia bawa ke dalam kehidupan yang kekal. Saya kira bagi mereka mengerti kebenaran ini akan sungguh-sungguh takluk, taat sepenuhnya, menyembah Yesus sebagai Tuhan yang luar biasa, yang sungguh-sungguh menjamin keselamatan itu, yang sebagai Tuhan di akhir zaman nanti untuk menghakimi umat manusia. Yang percaya pada Yesus, surga. Yang tidak percaya Yesus, neraka. Sebab penghakiman di akhir zaman bukan perbuatan baikmu sebanyak apa, perbuatan jelekmu sebanyak apa, tidak. Tetapi penghakiman di akhir zaman adalah situ domba atau kambing. Domba, surga. Kambing, neraka. Anak terang, surga. Anak jahat, neraka. Yang ada meterai nama Yesus, surga. Yang tidak ada meterai nama Yesus, neraka. Itu penghakiman yang sebenarnya bukan di situ diputar video tentang kejahatan kita atau kebaikan kita, tidak. Tetapi perbuatan melakukan kehendak Allah, yaitu percaya pada Yesus, itu akan dilihat. Oh ya, perbuatannya melakukan kehendak Bapa surgawi adalah percaya pada Yesus, ada materinya, surga menjadi jaminannya. Saudara terkasih, jangan sombong. Jangan terus meneriakkan kesombongan seolah-olah menjadi orang suci di akhir zaman ini yang diikuti oleh banyak orang. Saya belajar dari sejarah gereja. Para tokoh-tokoh penyesat bidat, biasa mereka muncul sebagai orang-orang yang luar biasa, dipuja sebagai orang-orang suci, lalu mendirikan kebenaran yang lain. Kemudian apa yang terjadi? Mereka pun jatuh dalam dosa. Akibat apa? Kesombongan. Saya dan saudara bisa jatuh oleh karena kesombongan itu. Tetapi waktu kita sadar percaya penuh pada Kristus, satu-satunya penolong kita, juru selamat yang kita sembah, yang kita percayai, saya percaya bahwa Tuhan meneguhkan kita. Dia angkat kita, Dia kuatkan kita, Dia teguhkan kita, Dia terus bawa kita tahap demi tahap. Jadi kehidupan ini bukan sebuah roda kehidupan, naik kemudian turun, naik lagi kemudian turun, tidak. Kehidupan anak Tuhan adalah seperti orang naik tangga, naik bertahap. Mungkin pada tangga berikut bisa saja jatuh, tapi kemudian naik, sehingga semakin serupa dengan Kristus dalam pengertian apa yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan. Banyak orang keliru mengatakan bahwa kita harus melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Keliru, saudara. Yang Yesus mau, sebagaimana dikatakan dalam Matius pasal 28, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat yang ke-20 dari Matius 28 itu. Jadi kita tidak perlu harus menjadi seperti Yesus dalam perbuatan Yesus, tetapi yang diperintahkan Yesus segala sesuatu itu, yang diajarkan oleh Roh Kudus, yang kuncinya adalah kasih itu, kita lakukan. Saudaraku yang terkasih, Injil itu bukan sesuatu yang menghakimi, bukan yang menghukum, memberatkan, tetapi sungguh-sungguh sebuah kemerdekaan, sukacita dan mengasihi Tuhan.
membuat kita bertumbuh, semakin berakar dalam, semakin berkembang dan menghasilkan buah di tempat kita masing-masing. Seorang mengatakan kepada saya, Anda kan belum tentu memenangkan saudara sepupu mereka yang belum percaya pada Yesus. Saya tidak perlu menanggapi itu panjang lebar karena saya tidak lagi berbicara tentang kesaksian pelayanan, saya lagi berbicara tentang kebenaran yang harus dikumandangkan. Silakan berbagi kesaksian pelayanan, tetapi apa artinya kemudian Kristus dilupakan? Biarlah kebenaran ini meneguhkan kita. Shalom.